Shalom dan selamat malam. Selamat datang di ibadah rutin PPGT Jemaat Satria Kasih. Untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari sama-sama dengan penuh sukacita kita puji dan kita muliakan Tuhan. Kita kidungkan pujian dari NKB 7 ayat 1 dan ayatnya yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerub, pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ayatnya yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Untuk itu, sebelum kita mengenal Tuhan kita lebih dekat lagi melalui firman-Nya, mari sama-sama kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini, pada malam hari ini kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, dan kami akan mengenal Engkau lebih baik lagi, lebih dalam lagi dan lebih baik lagi melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyebarkan firman-Mu Tuhan, berkata-katalah melalui ia Tuhan, berkati dan jaga dan lindungi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan kamu dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberitakan kepada semua orang
suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom dan selamat malam. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, dari keseluruhan pembacaan yang telah kita baca bersama, kita akan dituntun dalam satu tema perenungan, yaitu kepada Allah yang tidak dikenal. Tentu saudara sudah pernah mendengarkan tentang peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Artinya, saudara-saudara, bahwa kita tidak akan mengetahui dengan pasti sifat seseorang sebelum kita mengenalnya lebih dekat. Nah, saudara-saudara, mari kita memperhatikan teks bacaan kita pada saat ini dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Ini adalah bagian perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil kepada orang Yunani. Dikisahkan dalam bacaan kita bahwa metode yang dipakai Paulus dalam memberitakan Injil ini ialah dia mengamati seluruh daerah di Yunani itu, kemudian dia berdialog dengan orang-orang Athena. Dan Paulus menemukan di sana itu bahwa orang Athena itu menyembah kepada ilah-ilah. Bahkan patung-patung yang mereka dirikan itu mereka sembah. Kita tahu saudara-saudara bahwa orang Yunani ini adalah orang yang berpengetahuan. Karenanya dia terbuka terhadap ajaran-ajaran baru. Kita perhatikan dalam bacaan kita bahwa ternyata Paulus juga diajak di dalam sidang Areopagus. Dan disitulah Paulus diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum. Dan tentu saudara-saudara, ketika ada kesempatan ini, Paulus tidak melewatkannya begitu saja. Di dalam bacaan kita ayat 22 sampai 23, di situ Paulus berbicara dan mengakui bahwa orang Athena ini adalah orang yang taat beribadah. Namun mereka memberikan persembahan beribadah kepada Allah-Allah yang tidak dikenal. Karenanya di situ dalam bacaan kita, di sana itu ada mezbah yang ditemukan, yang sudah didirikan. Di situ ada tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Dan lewat kesempatan ini, Paulus berbicara kepada mereka. Mereka memperkenalkan Allah yang dia kenal. Dalam bacaan kita ayat 25 sampai 26. Paulus berkata bahwa inilah Allah yang saya kenal, Allah pencipta dan Allah pemelihara. Dan kalau kita perhatikan ayat selanjutnya itu ayat 26 sampai 29. Paulus menjelaskan tentang keterlibatan Allah dalam kehidupan manusia. Manusia adalah keturunan Allah. Olehnya manusia adalah cerminan Allah. Allah yang Paulus kenal adalah Allah di atas segala Allah yang orang Athena sembah. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia yang telah mati, dikuburkan bangkit dari antara orang mati. Itu yang disampaikan oleh Paulus di sana. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa orang Yunani ini tidak percaya tentang adanya kebangkitan hidup. Kebangkitan. Dan karena itu terjadi persoalan dalam pembacaan kita. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya ke bawah, 30 itu ke bawah. Ketika Paulus mengajak untuk bertobat, Paulus mengajak mari kita bertobat, meninggalkan kebodohan-kebodohan yang selama ini kalian lakukan. Kalian menyembah Allah-Allah yang tidak kalian kenal. Dan inilah Allah yang saya kenal.
Dialah yang memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi kalau kita perhatikan bacaan kita, tidak semua orang menerima, orang Athena menerima. Karena mereka tidak menerima tentang adanya kebangkitan. Ada yang menolak, namun ada juga yang menerima ya dalam bacaan kita. Nah, saudara-saudara, dari teks bacaan kita ini, apa yang dapat kita renungkan? Bahwa mengapa orang Athena maupun kita tidak mengenal Allah lebih dekat, lebih dalam. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa kita tidak mengenal Allah lebih dalam dan dekat itu karena hati kita masih dikuasai oleh keinginan daging kita, masih dikuasai oleh kesombongan, masih dikuasai oleh pengetahuan yang dianggap lebih benar. Yang kedua ialah pengetahuan itu memegang kendali kehidupan manusia. Kalau kita ada juga temukan dalam bacaan kita bahwa orang Athena itu berdiskusi berdasarkan dengan pengetahuan mereka. Mereka tidak mengundang Roh Kudus. Ketika ingin melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, mereka memakai standar pengetahuan mereka sendiri. Dikendalikan oleh pengetahuan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mengundang Roh Kudus dalam setiap hal yang kita rencanakan, maka yang akan berlaku ialah pengetahuan kita. Yang ketiga ialah beragama formal, rutinitas. Ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Jika agama dianggap hanya sebagai rutinitas, ibadah hanya sebagai rutinitas, berdoa kita anggap hanya sebagai rutinitas, maka ketika agama tidak memberikan kepuasan bagi kita, maka ada kemungkinan besar bahwa kita akan meninggalkan agama itu dan iman kita. Yang keempat ialah Allah hanya dapat dikenal lebih dekat melalui ketulusan dan kerendahan hati. Allah tidak dapat dikenal melalui kesombongan kita, melalui pengetahuan kita, tetapi Dia hanya dapat dikenal lewat ketulusan dan kerendahan hati kita. Teman-teman, pengetahuan, kemajuan teknologi, materi telah menjadi ilah-ilah dalam dunia zaman sekarang ini. Karena itu Tuhan mengajak kita untuk bertobat. Jangan sampai kita binasa karena kita merasa diri kita ini paling hebat, paling pintar, paling bisa segalanya, tetapi kita tidak mengenal Allah lebih dekat. Orang yang mengenal Allah yaitu mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Mari kita mengenal Tuhan lebih dekat dengan mengundang Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami, kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman yang telah kami renungkan bersama sungguh-sungguh menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Dalam doa syafaat ini, mari bersyukur untuk pernyataan Tuhan bagi kita bersama dengan keluarga kita. Mari bersyukur bersama dengan teman kita yang memperoleh berkat Tuhan lewat ulang tahun dalam minggu ini. Mari berdoa untuk pemerintah kita mulai dari pusat hingga ke pelosok. Mari berdoa untuk para pasien COVID-19, kiranya Tuhan senantiasa memberi kesabaran dan kekuatan. Mari berdoa untuk para medis sebagai
garda terdepan dalam memberantas COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Juga mari bersyukur bersama dengan para pasien yang telah memperoleh kesembuhan. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Mari berdoa untuk rencana kita, kegiatan kita dalam sepanjang minggu yang akan kita lalui ke depannya, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kesabaran bagi kita. Mari berdoa bagi teman-teman kita yang sementara di dalam kelemahan tubuh. Secara khusus Tuhan bagi saudara kita Birpan yang baru keluar dari rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati dalam proses penyembuhan. Biarlah senantiasa jamahan kasih Tuhan dirasakan, dan nama Tuhan yang kami puji dan permuliakan. Mari berdoa untuk setiap harapan-harapan kita di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati dan membukakan jalan bagi kita. Mari memohon ampun untuk setiap hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapannya. Dan mari kita menyampaikan doa syafaat ini hanya melalui anaknya Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan penebus kita yang hidup. Amin. Dalam situasi yang tidak menentu dan meresahkan kita pada saat ini, kita yakin dan percaya Tuhan adalah penolong kita satu-satunya. Untuk itu, mari kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan meyakini bahwa Yesus itu adalah penolong kita yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.